Halo, shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap adik-adik semua dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat memuji nama Tuhan. Masih ingat sama saya, Kak Desman? Atau sudah lupa ya, udah berapa bulan kita nggak ketemu? Tapi yang masih ingat, saya ucapkan terima kasih. Tetapi bagi adik-adik yang baru bergabung, kakak akan perkenalkan dulu diri sebelum kakak akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, bagi adik-adik yang masih belum kenal sama kakak, saya akan perkenalkan diri. Nama kakak panggil aja Desman. Saya berasal dari Sumatera, Nias. Nah, nanti suatu saat ada adik-adik yang belum kenal kakak, ketemu di jalan, nggak apa-apa disapa aja. Selamat pagi kak, selamat siang, selamat malam. Jadi harapan saya adik-adik tetap sehat dan tetap semangat di rumah. Amin. Nah, kali ini kakak akan mengajak adik-adik membahas tema soal apa? Tentang jalan dan juga pintu. Jalan dan pintu. Nah, jadi kita sudah lihat setiap hari yang lewat di depan rumah, bisa di jalan raya, itu adalah jalan. Jadi, kalau misalnya di rumah, ketika kita masuk rumah aja kita sudah melihat pintu. Nah, yang pertama adalah tentang pintu. Soal pintu. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya kepada adik, ada nggak yang nggak pernah melihat rumah yang tidak ada pintunya sama sekali? Saya rasa kakak juga belum pernah lihat rumah yang nggak ada pintunya. Apa sih namanya ya, rumah yang nggak ada pintunya? Itu bukan bentuk rumah, tapi saya nggak tahu itu bentuk apa itu. Tetapi saya rasa setiap rumah itu pasti punya pintu seperti ini. Pintu. Nah, misalnya gini, adik-adik juga bertemu atau bertamu di rumah orang. Biasanya pasti harus lewat pintu pertama kali di depan yang kita jumpai. Gak mungkin lah misalnya adik-adik ya, kalau misalnya bertemu dengan teman atau bertamu di rumah orang, lewatnya di mana? Lewatnya di jendela. Gak mungkin adik-adik lewat jendela, nanti disangka jadi pencuri lagi. Jadi setiap kita mau masuk bertamu di rumah orang, misalnya kakak mau bertamu di rumah adik-adik, pasti lewatnya yang pertama adalah pintu rumah. Jadi kalau kita mau masuk pintu, berarti kita bertemu dengan orang yang punya rumah. Jadi kalau saya juga misalnya kakak mau bertamu di rumah adik-adik di rumah, saya pasti ngetok pintu, tak 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 tak. Halo, ada orang di rumah, pasti adik-adik menyambut kakak datang dan bukakan pintu bagi kakak untuk bisa masuk di dalam rumah. Dan kemudian soal jalan. Jalan itu juga penting bagi kehidupan kita, adik-adik semuanya. Karena jalan itu kita butuh untuk bisa sampai kepada tujuan kita. Kemana kita mau pergi, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, pasti butuh jalan arah ke sana. Dan ketika kita mengetahui jalan itu, berarti kakak dan adik-adik bisa menuju ke tempat yang kita tuju. Misalnya gini, kita mau ke gereja, pasti kita tahu jalan arah menuju ke gereja tersebut. Nggak mungkin lah misalnya gini, kita mau ke gereja, muter-muter dulu. Jadi muter-muter nggak tahu jalan arahnya kemana. Jadi nggak ada tujuan kita yang kita capai misalnya ke gereja tapi kita nggak tahu arahnya, pasti kita tersesat. Harus ada jalan supaya kita tidak tersesat ke tujuan yang kita inginkan semuanya. Nah, kenapa alasannya kakak mengajak kita membahas soal pintu dan juga jalan? Kakak akan mengajak adik-adik semua membuka Alkitab dulu dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Bagi adik-adik yang punya Alkitab di rumah bisa dibuka. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Kalau sudah menemukan semua, kakak akan mengajak kita semua membaca dan kakak akan memimpin kita kali ini. Matius 7 ayat 13 sampai 14, kakak akan baca. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang memasuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Waduh, apa artinya ya? Kok bisa sampai Tuhan bilang ada pintu yang lebar, ada pintu yang sesak,
Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Nah, gitu adik-adik. Kenapa kakak kali ini mengajak adik-adik mengenal soal pintu dan jalan. Kalau misalnya gini, kita mau ke gereja. Pertama kali kalau kita masuk gereja, kita harus melewati pintu. Gak mungkin lah ya, kalau misalnya kita mau ke gereja, lewatnya malah ke atap, ada yang lewat ke ke jendela, gak mungkin. Kita semua kalau masuk ke gereja harus lewat pintu. Dan Yesus berkata, akulah pintu itu. Nah, ini di dalam pintu sudah ada Yesus. Jadi kalau misalnya kita ini punya tujuan untuk datang kepada Tuhan, pertama kali yang harus kita ketuk adalah pintu. Diketuk, Tuhan Yesus bukakan bagi saya. Dan pintu itu adalah Yesus, supaya kita bisa masuk ke surga. Jadi terjadi dalam dunia ini, kunci kita untuk punya iman kepada Tuhan adalah melalui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pintu itu maksudnya apa, adik-adik? Pintu itu adalah pintu menuju kepada keselamatan, menuju surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pintu satu-satunya yang baik adalah pintu utama. Misalnya kalau kita masuk ke rumah bertamu adalah pintu utama adalah pintu depan. Dan itu adalah Yesus sebagai pintu kunci keselamatan menuju surga. Siapa sih adik-adik yang tidak mau masuk surga? Apa adik-adik ada yang nggak mau masuk surga? Di surga itu indah, bagus banget. Di situ banyak tempat-tempat yang indah sekali. Kakak juga bermimpi ingin masuk ke sana ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan cara kita supaya masuk surga, adik-adik, kakak kasih tahu, cuma satu pintu, yaitu pintu melalui pintu Tuhan Yesus. Jadi kita semua diajak, adik-adik diajak masuk semua. Yesus itu mengajak kita masuk, ayo masuk ke dalam pintu, tapi satu pintu saja, yaitu Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Jadi sekarang adik-adik tahu kan pintu Tuhan Yesus supaya bisa masuk surga cuma satu pintu, yaitu pintu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa tujuannya kita masuk melalui pintu ini? Tujuan kita masuk melalui pintu ini adalah supaya kita bisa masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi itu adalah pintu kebahagiaan kita. Kalau adik-adik ingin bahagia, harus lewat pintu Tuhan Yesus. Kalau mau menderita, lewat pintu yang lain. Lewat pintu seperti mencuri, lewat jendela, lewat atap. Mencuri itu lewat pintu mana-mana. Jadi, kalau misalnya adik-adik mau bahagia, harus lewat pintu Tuhan Yesus. Dan kemudian, kalau jalan. Nah, sekarang soal jalan. Nah, seperti yang kakak tadi katakan, kalau kita mau punya tujuan, harus tahu jalan kemana kita pergi. Kalau misalnya kita mau pergi ke sekolah, adik-adik mau pergi ke sekolah, harus pertama tahu jalan kemana sekolahnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ke sekolah tapi nggak tahu jalan, aduh, bisa-bisa tersesat. Jadi kenapa banyak orang tersesat? Karena nggak tahu jalan. Jadi saya harap adik-adik semua, kenapa Yesus bilang, akulah jalan. Yesus itu satu-satunya jalan ke rumah Bapa. Kalau misalnya adik-adik mau ke rumah Bapa, ketemu dengan Bapa, ketemu dengan Tuhan Yesus, Yesuslah jalannya. Nah, ini jalan. Dan kemudian kita balik, ini gambarnya. Nah, ini ada salibnya. Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Ini jalannya. Dan ini banyak orang di sini. Ini ada orang di sini lagi jalan. Dan satu pegangan adalah menuju Tuhan Yesus. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus melewati jalan bersama dengan Yesus? Karena itu adalah jalan keselamatan kita. Tidak ada jalan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada lagi istilah lain, adik-adik. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang sempit, dan ternyata ada juga jalan yang lebar. Nih, kakak tunjukin gambarnya. Apa itu jalan yang lebar? Tadi jalan yang sempit itu adalah jalan melalui Tuhan Yesus, bukan melalui jalan yang lain. Kalau misalnya kita ke rumah Bapa, kita harus tahu arahnya kemana, yaitu melalui jalan Tuhan Yesus. Nah, kemudian kalau kita mau jalan yang lebar, ini saya tidak akan menganjurkan adik-adik lewat jalan yang lebar. Lewat jalan yang lebar ini nggak ada. Ini nggak ada salibnya, nggak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Yang ada apa? Ini ada dosa.
Ini ada dosa. Kemudian ini ada mencuri di dalamnya, di jalan itu. Kemudian ada di situ bohong. Di situ ada nyontek. Nah, dan kemudian ini ada membunuh. Wah, di sini ada lagi jalan yang membunuh. Dan di sini ternyata banyak orang lewat jalan ini. Dan ini menuju jalan kebinasaan, jalan neraka. Di sini ada jalan neraka. Tidak ada Yesus di dalamnya. Yang ada apa? Yang ada dosa. Jadi saya berharap adik-adik jangan mau ke situ. Apapun yang terjadi, tetap jalan bersama dengan Yesus. Sekalipun sulit, rasanya harus kerja keras, harus berbeda dengan yang lain, berbeda dengan teman-teman. Kok saya Kristen sendiri ya? Kok saya orang yang percaya Yesus sendiri ya? Jangan takut. Harus percaya kepada Yesus. Tampil beda. Sekalipun teman-teman punya keyakinan yang berbeda, tetapi harus punya pegangan bersama dengan Yesus. Selalu menjadi yang terutama. Amin. Yesus kita itu baik. Selalu baik senantiasa. Dan dialah jalan satu-satunya ke tempat surga bersama dengan Tuhan Yesus. Surga itu indah sekali. Nanti suatu saat kita ketemu di surga. Wah, luar biasa banget adik-adik. Kakak tidak bisa menggambarkan seperti apa itu surga. Surga itu indah, indah, indah. Beautiful, beautiful, and beautiful. Ya. Sedangkan neraka, neraka itu tempat yang buruk sekali. Jadi adik-adik jangan ke sana. Makanya jangan lewat jalan yang tidak tahu arah ya. Seperti ini jalan yang berliku-liku, banyak kesalahan di situ. Kita harus memilih jalan yang Yesus mau kenalkan kepada kita semua. Jalan yang lurus menuju kepada Bapa di surga. Dan kakak akan tunjukkan Alkitabnya. Ini kakak akan baca. Yohanes 14 ayat 6 kakak akan tunjukkan kata-kata dari firman Tuhan. Saya akan baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kita telah melihat Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Saya berharap kepada adik semua, ikutlah Yesus sampai seumur hidup kita. Karena itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan lagu yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati.